Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu pertidaksamaan linear dua variabel. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama menentukan apakah suatu titik masuk dalam penyelesaian dari sistem pertidaksamaan, kemudian yang kedua menggambar grafik daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel terdiri dari setidaknya dua pertidaksamaan linear dalam variabel yang sama. Jadi boleh dua. Jadi setidaknya dua pertidaksamaan linear maknanya adalah paling sedikit dua. Jadi boleh 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi dengan variabel yang sama. Pada umumnya variabel yang dipergunakan adalah variabel X dan Y. Kemudian penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear adalah pasangan terurut, yaitu X, Y yang memenuhi setiap. Jadi harus memenuhi setiap pertidaksamaan dalam sistem. Jadi tidak boleh hanya satu sistem saja, satu pertidaksamaan saja, harus keseluruhan. Kemudian daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear adalah himpunan semua pasangan terurut atau himpunan titik-titik yang memenuhi setiap pertidaksamaan dalam sistem. Dan yang terakhir, grafik sistem pertidaksamaan atau daerah himpunan penyelesaian adalah yaitu grafik di mana wilayahnya tumpang tindih atau beririsan dari beberapa pertidaksamaan yang membentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Baik, yang pertama kita akan mempelajari apakah suatu titik merupakan penyelesaian atau bukan. Jadi dikatakan penyelesaian jika mengganti variabel dengan X dan Y menghasilkan pernyataan yang benar untuk semua pertidaksamaan. Jadi harus benar untuk semua pertidaksamaan. Contoh, di sini ada pertidaksamaan, sistem pertidaksamaan yang terdiri dari dua pertidaksamaan. Kita akan menguji dua titik ini apakah merupakan penyelesaian atau bukan. Kita mulai dari titik yang pertama, yaitu titik negatif 2,4. Negatif 2 disubstitusi ke pertidaksamaan yang pertama, X tambah Y lebih besar sama dengan 10. Diganti negatif 2, X-nya ganti negatif 2, Y ganti dengan 4. Negatif 2 tambah 4 kali 4, 16. Jadi pertidaksamaannya tidak usah diubah. Nanti di bagian akhir kita mengecek apakah benar atau salah. Ternyata diperoleh 14 lebih besar atau sama dengan 10. Ini kalimat yang benar. Maka kita uji lagi ke pertidaksamaan yang kedua. 3X kurang 2Y lebih kecil dari 12. 3 kali negatif 2 kurang 2 kali 4. X dan Y-nya diambil dari sini. Diperoleh negatif 6 kurang 8, negatif 14. Lebih kecil dari 12. Ini juga kalimat yang benar. Karena kedua-duanya bernilai benar, maka pasangan berurutan yaitu negatif 2,4 merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Bagaimana dengan 3,1? Disubstitusi ke pertidaksamaan yang pertama, diperoleh 3 tambah 4 kali 1 lebih besar sama dengan 10. 3 tambah 4 lebih besar sama dengan 10. Ini 7 lebih besar sama dengan 10. Ini kalimat yang salah. Ya, jadi kalau sudah ada salah satunya salah, maka bukan merupakan penyelesaian. Tapi kalau mau diuji lagi ke pertidaksamaan yang kedua, itu juga boleh. Ini menghasilkan pernyataan yang benar. Tapi karena salah satunya bernilai salah, maka bukan penyelesaian sistem pertidaksamaan. Baik, kita akan lanjut bagaimana cara menggambar daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Di awal sudah dijelaskan bahwa yang merupakan daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang terarsir dua kali atau merupakan irisan dari dua pertidaksamaan. Jadi perlu diingat kembali di sini menentukan daerah pertidaksamaan linear dua variabel dengan mengambil titik uji. Yang pertama, di sini ada dua pertidaksamaan Y lebih besar sama dengan 2X kurang 1. Jangan lupa titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya 0. Titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0. Jadi kalau misalkan X-nya 0, maka diperoleh Y sama dengan negatif 1. Sedangkan kalau Y-nya 0, diperoleh X sama dengan 1/2. X sama dengan 1/2 di sini. Dan
Y-nya negatif 1 di sini. Kemudian tanda di sini ada tanda garis, tanda sama dengannya. Nah, maka ini garisnya dibuat utuh. Yang mana yang diarsir? Apakah di sebelah kiri atau kanannya? Ambil titik uji sebarang. Misalkan 0. Disubstitusi ke sini. 0 lebih besar sama dengan 2 kali 0 kurang 1. 0 lebih besar sama dengan negatif 1. Itu kalimat yang benar. Berarti diarsir di mana 0,0 berada. Yaitu di sebelah kirinya garis batas ini. Kemudian garis yang kedua ini tidak ada tanda garis di bawahnya, tanda sama dengannya, maka garisnya nanti putus-putus. Titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0, diperoleh Y sama dengan 1. Sedangkan titik potong dengan sumbu X, kalau Y-nya 0, diperoleh negatif 1. Jadi X-nya negatif 1, Y-nya 1. X-nya negatif 1, Y-nya 1 di sini. Tarik garis, kemudian diuji. Misalkan 0, 0 lebih kecil dari 0 tambah 1, itu kalimat yang benar. Nah, di bagian mana? Yaitu di bagian bawah dari garis ini. Jadi di bagian bawah atau kanannya. Ke sini. Merupakan penyelesaian dari ini. Maka yang kena arsiran 2 kali adalah daerah yang segitiga ini. Maka inilah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Kita singkat dengan DHP. Ya, karena ini kena 2 kali. Kenapa ini tidak masuk penyelesaian? Karena dia tidak kena tadi yang warna merah. Ya, seperti itu. Berikutnya contoh yang kedua, kurang lebih sama, X kurang 2Y lebih kecil dari 5. Sama, tentukan dulu titik potong dengan sumbu X, yaitu titik potong sumbu X, Y-nya 0, yaitu X sama dengan 5. Titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0, yaitu Y sama dengan negatif 5/2 atau negatif 2,5. Kemudian garisnya putus-putus karena tidak ada tanda sama dengan di sini. Selanjutnya yang mana yang diarsir? Ambil titik uji 0,0. Jadi 0,0 ini paling gampang. Boleh juga titik yang lainnya. Diganti ke sini 0 kurang 0 lebih kecil dari 5. Itu kalimat yang benar. Maka diarsir ke sebelah kiri karena di situ letaknya 0,0 di sebelah kiri garis ini. Kemudian Y lebih besar dari negatif 4. Y lebih besar dari negatif 4. Kalau kita mengambil 0,0 berarti di atasnya garis Y lebih besar, di atasnya garis Y sama dengan negatif 4. Jadi kalau hanya satu variabel di sini, maka grafiknya berupa garis horizontal atau vertikal. Kalau Y negatif 4, maka di sini. Nah, kita tarik garis ke sini, maka garisnya adalah garis horizontal. Y sama dengan negatif 4. Nah, di sini garisnya putus-putus karena tidak ada tanda garis di sini. Kemudian daerah yang memenuhi ke bagian atas. Bagian atas. Maka yang kena arsiran 2 kali adalah daerah yang ini. Daerah yang segitiga ini. Ini tadi untuk X kurang 2Y, dia tidak kena arsiran. Daerah sini. Jadi yang merupakan daerah himpunan penyelesaian adalah ini ya. Yang bagian atas yang merupakan daerah himpunan penyelesaian yang warna biru ini. Jadi salah penempatan ini tulisannya. Jadi ini tidak masuk penyelesaian karena tidak kena warna merah tadi. Jadi yang penyelesaian yang ini. Yang warna biru ini. Merupakan penyelesaian. Kalau ini tidak. Tidak karena dia tidak kena penyelesaian dari Y lebih besar negatif 4. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang dibatasi oleh ini. Kemudian kita lanjut yang berikutnya 4X tambah 3Y lebih besar sama dengan 12. Titik potongnya kalau Y 0 diperoleh 12 bagi 4 yaitu 3. Jadi X-nya 3 kemudian Y-nya 4. X-nya 3 Y 4. Di sini ada tanda garis, jangan lupa tarik ke sini. Uji titik 0,0 kalau diganti 4 kali 0 tambah 3 kali 0 yaitu 0 lebih besar sama dengan 12. Itu kalimat yang salah. Maka jangan diarsir di mana 0,0 berada. Arsir sebelah kanannya. Kemudian garis yang kedua ini yang sama caranya tadi. Cari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Titik potong sumbu Y diperoleh Y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Sedangkan titik potong dengan sumbu X, ya ganti saja Y-nya 0 di sini.
dan T-nya. Nanti diperoleh titik potongnya di sini, dihubungkan. Kemudian diuji 0. 0 lebih kecil dari 0 tambah 1. Itu kalimat yang benar, berarti penyelesaiannya ke sini. Sedangkan tadi penyelesaiannya ke arah atas. Yang ini penyelesaiannya ke arah bawah. Ternyata tidak ada daerah yang terarsir 2 kali karena tidak bertemu. Tidak bertemu arsirannya. Satu pertidaksamaan arahnya ke atas, yang satunya ke arah bawah. Maka tidak ada daerah himpunan penyelesaian. Jadi dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian, digambar daerah penyelesaian dari tiap pertidaksamaan, kemudian yang merupakan daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang terarsir 2 kali atau merupakan irisan dari kedua garis. Jika tidak ada irisan seperti ini, soal ini, maka tidak ada daerah himpunan penyelesaian. Demikian pembahasan materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.